Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko Al-Fakir dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya banyak yang request tentang bahas undang-undang cipta lapangan kerja ya, disingkat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Cilaka itu bahasa Sunda, artinya celaka bahasa Indonesianya. Memang itu membuat rakyat celaka itu. Jadi sudah saya baca ya banyak perspektif, dari perspektif Partai Demokrat, Walhi, Majelis Ulama, Partai Keadilan Sejahtera, dan partai pendukung pemerintah, juga pemerintah sendiri ya. Itu ya inilah ya, kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, inilah caranya Allah mengulur kejatuhan sebuah kekuasaan. Dulu kita mulai dengan dekret Presiden 5 Juli Bung Karno, itu kan rakyat sedang menyusun undang-undang dasar Islam, menghendaki Islam menjadikan dasar negara ya. PKI ingin komunis menjadikan dasar negara, dan yang lain juga begitu. Pembahasan di konstituante itu tinggal 10%, tapi kemudian diintervensi oleh Soekarno dengan mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Ya, kemudian bubar itu hasil-hasil kesepakatan di Badan Konstituante atau DPR itu, termasuk peluang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara itu dipotong oleh dekret Presiden, dan katanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus itu juga ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu juga sudah dipotong ya tanggal 18 Agustus kan. Jadi syariat Islam itu dihempaskan ya di dekret 59 sama 18 Agustus. Dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu 18 Agustus. Dan kemudian sedikit lagi Islam menjadi dasar negara secara konstitusional di perdebatan dalam Badan Konstituante yang diwakili oleh Partai Masyumi ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang diketuai saat itu oleh Muhammad Nasir, masih Muhammad Nasir kalau nggak salah ya, sebelum diganti oleh Prawoto. Itu kemudian dipotong oleh Soekarno, dan kemudian Soekarno menjadi presiden seumur hidup ya, diangkat oleh DPR GR itu ya, DPR hasil bentukan Soekarno. Itulah kemudian dibubarkan Partai Masyumi tahun 60, Partai Sosialis Indonesia Sultan Syahrir dibubarkan, semua tokoh-tokoh dimasukkan penjara, lawan-lawan politik. Lambat laun terjadi proses-proses yang disebut dalam agama itu istidraj ya. Kalau layangan itu diulur terus semakin tinggi, nanti jatuhnya kalau jatuh itu semakin tinggi jatuhnya kan semakin keras ya, semakin kuat. Akhirnya jatuhlah Soekarno setelah tidak memperhatikan aspirasi rakyat dengan cara misalnya memerangi juga PRRI yang merupakan koreksi konstitusional sebenarnya, yang pusat terlalu mementingkan pemerintah, terlalu mementingkan pusat ya, dan juga sebagai sarana koreksi untuk pusat yang begitu dekat dengan komunis. Itulah salah satu PRRI itu tujuannya. Nah, sekarang juga begitu, suara-suara rakyat tidak didengar ya. Penolakan terhadap rancangan undang-undang cipta lapangan kerja itu kan turun itu di mana-mana, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ormas-ormas keagamaan, tapi disahkan juga kemarin tanggal 5 Juli. Sebenarnya rapat paripurnanya tanggal 8, dan kemudian buruh sudah menyiapkan demo 3 hari tanggal 6, 7, 8 dipercepat
pengesahannya tanggal 5. Jadi buruh kecelek juga ya, udah disahkan baru demo. Harusnya kan rencananya kan demo dulu 6, 7, 8 Oktober, puncaknya di sidang paripurna itu. Tapi rupanya orang-orang DPR yang katanya wakil-wakil rakyat itu bersama pemerintah mempercepat ya, 3 hari. Tanggal 5 sudah disahkan, 5 malam hari Senin kemarin. Masya Allah, gimana sih Indonesia? Oh, Indonesiaku. Kucing-kucingan sama rakyatnya sendiri tuh, gimana sih? Ya kan? Kucing-kucingan sama rakyatnya sendiri. Terus kemarin ribut itu undang-undang. Ini yang masih ada ujian yang rakyat akan dikerjain masih 2 nih. Rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang kemarin ditolak oleh termasuk oleh MUI di 34 provinsi. Tapi kemudian diendapkan dulu ya kan. Tapi pemerintah dan anggota DPR sudah tahu peta orang-orang yang menolak itu. Nanti kan diundangkan itu dengan cara yang dicari siasatnya ya. Ketika lengah ya. Itu pertama ya. Rakyat menolak tapi pemerintah dan DPR jalan terus ya. Ini satu proses ini ya. Caranya Allah membuat pemerintah itu melakukan blunder berkali-kali nanti. Sebagaimana Soekarno melakukan kesalahan berkali-kali hanya menurutkan syahwat kekuasaannya untuk mempersatukan Indonesia dengan cara gagasan Nasakom itu. Partai Nahdlatul Ulama yang wakil Islam dari Nahdlatul Ulama bikin partai kan, kemudian PNI ya, PNI itu ya yang sekarang PDIP lah kira-kira gitu, Partai Nasionalis Sekuler, dan kemudian PKI, Partai Komunis Indonesia, dan secara luar negeri kita waktu itu membangun poros Jakarta, Beijing ya kan. Kemudian akhir dari petualangan Soekarno yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat, tokoh-tokoh Islam, yang tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama di penjara, itu justru akhirnya adalah lubang buaya dan perang saudara. Mati 3 juta orang menurut Sarwo Edi Wibowo sebagai salah satu jenderal lapangan yang menumpas pemberontakan G30S PKI. Perang saudara karena permainan politik atau nafsu syahwat politik yang tidak terkendali dari Soekarno dan rejimnya. Nah sekarang ini apakah kita akan mengulangi itu? Undang-undang haluan ideologi Pancasila itu memantik suatu protes besar di kalangan umat Islam, juga tokoh-tokoh yang lain, dan tidak dicabut dari prolegnas kan. Nah sekarang yang ini sudah disahkan, yang juga disambut dengan demonstrasi rancangan undang-undang cipta lapangan pekerjaan yang merugikan jutaan itu karena hanya memihak pada kaum modal dan kaum pengusaha. Sebelumnya sudah lolos undang-undang Minerba yang harusnya sudah menjadi pemilik pemerintah, itu lahan-lahan itu kembali menjadi milik para pemodal-pemodal itu selama 30 tahun atau berapa tahun itu, undang-undang Minerba. Dan satu lagi yang belum nanti kasus ini yang akan pemerintah membuat blunder dan berakhir dan keruntuhan pemerintah sebagaimana Soekarno mengalaminya, yaitu undang-undang haluan ideologi Pancasila dan kemudian vaksin COVID-19 yang akan disuntikan secara merata, meskipun ada penentangan dan juga secara akademik ada jurnal yang mengatakan potensi bahaya vaksin corona dari buatan Cina itu, Sinovac itu ya. Dan itu sudah dimuat di jurnal resmi dan sudah ditayangkan di CNN dan sudah saya muat di mana, di Pesantren Johali channelnya, liputan dari CNN itu saya kasih pengantar sedikit ya. Dan kemudian yang akan juga membuat pemerintah itu berhadapan dengan rakyatnya sendiri dan melakukan kesalahan-kesalahan politik ya, tanpa dia sadari, sebagai cara Allah untuk mematangkan situasi sehingga kemungkaran itu tampak nyata dan akhirnya rubuh ya. Yaitu peristiwa selain vaksin, mungkin peristiwa 9 Desember ya. Itu pilkada serentak yang ditolak oleh banyak pihak. Ya kita berharap moga-moga semuanya bisa berlangsung dengan aman, dengan aman dan tidak ada
merugikan siapa-siapa, tetapi kalau satu kekuasaan itu bisa terus-menerus dilanggengkan dengan kekuatan dan tidak menghargai, tidak memuliakan suara rakyatnya sendiri, ya insya Allah itu akhir cerita Soekarno itu akan berulang. Dan sebagai sunatullah kekuasaan yang tidak kekuasaan yang tidak mendengarkan derita suara rakyat, maka rakyat akan menggulung kekuasaan itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kekuasaan, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya Yudi Pramuko, Al-Fakir dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Ya segitu aja, nggak jelas omongan saya ya. Ini masalahnya serius, tapi ya kan udah banyak yang bahas-bahas serius. Kenapa saya disuruh ngomong soal undang-undang cipta lapangan kerja yang baru disahkan? Jadi ngomongnya nggak jelas kan, sono kemari. Yang penting tadi saya sudah beli opak ya, satunya 2.500, satu ikat itu saya jual 3.000, saya belanja 200.000 tadi dari dua pedagang yang beriringan jalannya tadi di Bigo. Ya saya beli 140, jadi saya punya 80 ikat. Besok insya Allah saya jualan pakai gerobak, itu gerobak wakafnya Pak Parama Arta dan donatur yang lain ya. Sebagai jualan ya di Branwir, di perumahan Gria Branwir. Ya rakyat kan harus menolong dirinya sendiri. Mau jualan donat nggak ada duit buat beli tepung sama telur sama pernipan sama mentega, belinya kan harus sekaligus. Modal 200.000 untuk seminggu nggak cukup. Ini aja dulu 200.000 bisa, nggak ada proses produksinya, satu ini dapat untung 500 kan lumayan. Iyalah begitu aja. Mohon maaf lahir batin ya, omongannya nggak bermutu. Ya siapa suruh saya suruh bahas undang-undang cipta lapangan kerja, please katanya. Tolong dibahas, ya udah saya bahas. Terima kasih ya.